Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang perangkat keras jaringan. Yang pertama ada komputer server. Server merupakan salah satu perangkat yang sangat penting karena server merupakan pusat dari jaringan komputer. Semua data penting yang nantinya akan disebarkan melalui jaringan internet, semuanya berada pada komputer server. Komputer server ini nantinya akan saling terhubung dengan komputer-komputer klien yang dapat mengakses data dari server tersebut. Berikut adalah contoh dari komputer server. Perangkat keras dan jaringan yang kedua adalah komputer klien atau user, yang sering disebut juga dengan istilah workstation. Secara umum, komputer klien ini merupakan komputer umum yang digunakan untuk memperoleh data dari server. Komputer klien yang sudah terhubung ke dalam jaringan akan dapat memperoleh informasi dan juga akses terhadap komputer server. Komputer klien ini dioperasikan secara manual oleh usernya, yaitu manusia, untuk berbagai macam kebutuhan seperti mencari data, bermain game online, ataupun keperluan lainnya. Berikut ini adalah contoh dari komputer user atau klien. Selanjutnya ada Ethernet card atau LAN card yang dipasang pada PC berfungsi untuk dapat berkomunikasi dengan komputer lain melalui jaringan LAN. Kabel yang digunakan adalah kabel koaksial UTP dan digunakan pada WLAN. Ethernet card mengenal MAC address yang bersifat unik. Berdasarkan kecepatan transmisi, Ethernet card terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama 10 BST, yaitu sama dengan 10 megabit per sekon. Yang kedua 100 BST sama dengan 100 megabit per sekon, dan yang terakhir 1000 BST sama dengan 1000 megabit per sekon. Berikut ini adalah contoh gambar dari Ethernet card atau LAN card. Perangkat yang selanjutnya yaitu hub, merupakan komponen yang berfungsi sebagai penerima sinyal dari sebuah komputer, kemudian mentransmisikan ke komputer lain pada sebuah jaringan. Dengan kata lain, hub berfungsi sebagai penyambung, konsentrator, dan penguat sinyal pada kabel UTP. Hub tidak mengenal MAC address. Berikut ini adalah contoh dari hub. Perangkat jaringan yang selanjutnya yaitu switch. Switch memiliki fungsi yang sama seperti hub, yaitu dapat membantu memecah-mecah jaringan lokal. Dari satu komputer server atau host, Anda dapat menggunakan switch untuk mengkoneksikan lebih dari satu komputer klien ke dalam satu jaringan LAN atau lokal. Berikut ini adalah gambar dari switch. Yang selanjutnya yaitu router. Perangkat kelas dalam jaringan lokal berikutnya adalah router. Router sendiri secara teknis memiliki fungsi untuk melakukan penghalaan atau menyalurkan koneksi internet melalui protokol TCP/IP menuju komputer lain. Secara khusus, fungsi router bisa seperti access point, di mana bisa meneruskan koneksi internet dari broadband atau provider menuju lokasi komputer klien. Namun demikian, pada dasarnya fungsi router jauh lebih banyak daripada itu, karena router digunakan untuk memberikan rute atau jalan-jalan tertentu bagi paket data yang ditransmisikan. Berikut adalah gambar dari router. Perangkat yang selanjutnya yaitu access point. Access point memiliki keunggulan, yaitu harganya lebih murah dibandingkan dengan router. Secara pengaplikasiannya yang jauh lebih sederhana. Access point hanya digunakan untuk memancarkan sinyal wireless yang diterima dari komputer ataupun broadband untuk membuat suatu jaringan WLAN atau wireless area network. Fungsi ini jauh lebih sederhana apabila dibandingkan dengan router yang memiliki fungsi yang sangat kompleks dan banyak. Berikut ini adalah gambar dari access point. Yang selanjutnya ada repeater. Repeater merupakan perangkat keras jaringan komputer untuk memperkuat sinyal jika digunakan pada jarak yang jauh. Dengan adanya repeater ini, jaringan yang tidak terjangkau oleh jarak yang cukup jauh dalam suatu LAN dapat dikembangkan dan ditarik agak jauh dan memperoleh sinyal yang cukup. Berikut ini adalah tampilan dari repeater. Perangkat yang selanjutnya yaitu bridge. Bridge memiliki fungsi utama untuk menjembatani jaringan. Maksud dari menjembatani jaringan adalah bridge dapat menggabungkan lebih dari satu jaringan lokal ke dalam satu jaringan lokal yang lebih luas ataupun sebaliknya. Memecah satu jaringan lokal atau LAN yang luas menjadi beberapa jaringan lokal yang lebih kecil. Selain itu,
Bridge juga dapat menjadi penghubung antar dua atau lebih jaringan lokal dengan topologi yang berbeda-beda. Ini adalah contoh dari bridge. Selanjutnya ada modem. Modem merupakan kepanjangan dari modulator dan demodulator. Secara harafiah, itu berarti modem merupakan suatu bentuk komunikasi dua arah, di mana modem bisa melakukan proses perubahan data sinyal digital menjadi analog ataupun sebaliknya. Terdapat dua jenis modem. Yang pertama modem internal, tampilannya seperti ini. Dan yang kedua adalah modem eksternal, contohnya seperti ini. Yang berikutnya adalah kabel. Kabel berfungsi sebagai jalur yang menghubungkan antara perangkat yang satu dengan yang lainnya. Sebagai media komunikasi, terdapat 3 jenis kabel yang sering digunakan, yaitu yang pertama koaksial, digunakan untuk jarak yang jauh jangkauannya, dan tidak begitu sensitif terhadap interferensi listrik. Ini adalah contoh dari kabel koaksial. Berikutnya ada kabel UTP atau Unsulated Twisted Pair. Memiliki beberapa jenis kategori. Kategori yang pertama yaitu kategori 5 untuk komunikasi data dengan kecepatan 100 megabit per sekon. Yang kedua kategori 5E memiliki frekuensi dan kecepatan yang sama dengan kategori 5. Kabel ini versi perbaikan dari kategori 5 yang kemampuannya lebih baik dari kategori 5. Yang terakhir kategori 6 memiliki frekuensi dan kecepatan lebih besar dari 250 megabit per sekon. Berikut adalah tampilan dari kabel UTP. Selanjutnya ada kabel fiberoptik. Dapat mentransmisi cahaya, harganya lebih mahal, memiliki jangkauan ratusan kilometer, tahan terhadap interferensi elektromagnetik. Ini adalah contoh dari kabel fiberoptik. Dan perangkat yang selanjutnya yaitu konektor. Konektor merupakan alat yang dipasang pada masing-masing ujung kabel jaringan untuk menghubungkan adapter network dengan kabel. Beberapa jenis konektor jaringan ini harus disesuaikan dengan tipe dan jenis kabel yang dipakai. Yang pertama ada kabel konektor BMC. Konektor ini digunakan untuk kabel koaksial. Contohnya seperti ini. Selanjutnya konektor RJ45 digunakan untuk kabel UTP. Tampilannya seperti ini. Berikutnya ada konektor ST digunakan untuk kabel fiberoptik. Tampilannya seperti ini. Dan perangkat jaringan yang selanjutnya yaitu crimping tool. Crimping tool berfungsi untuk memasang atau menyatukan konektor ke kabel jaringan. Ini adalah gambar dari crimping tool. Dan perangkat jaringan yang terakhir yaitu kabel tester. Kabel tester berfungsi untuk mengecek kebenaran pemasangan kabel dengan konektor. Dan ini adalah gambar dari kabel tester. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.